Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Saya doain semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita kali ini yaitu tentang bentuk negara dan kedaulatan negara loh. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita diawali dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum kita masuk, apa sih itu bentuk dan kedaulatan negara? Saya pingin nanya dulu nih sama kalian. Kalian punya bayangan gak sih? Bayangan tentang negara. Apa itu negara? Kenapa harus ada yang namanya negara? Kalau kalian berpikir negara itu berisi orang, berisi wilayah, berisi penduduk, pemerintahan, bisa iya dikategorikan negara. Tapi sebelum masuk ke penjelasannya, kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu apa itu kedaulatan. Negara itu berasal dari kedaulatan. Daulah itu artinya dinasti. Itu bahasa Arab ya. Itu bahasa Arab artinya dinasti. Tapi kalau bahasa Indonesia itu artinya daulat. Daulat itu artinya berdiri sendiri. Berdiri nih, kayak saya lagi berdiri sendiri. Nah, ini kalau kata lainnya itu bisa disebut sebagai daulat. Oke. Kedaulatan sebuah negara. Apa sih itu maksudnya kedaulatan sebuah negara? Ini negara nih ya. Ini negara dari Sabang sampai Merauke. Itu disebutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa disebut negara? Karena negara Indonesia punya yang namanya kedaulatan. Kedaulatan itu artinya kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Negara itu berdiri sendiri, jadi negara tanpa dibantu oleh negara lain. Maksudnya kayak gimana? Negara yang sudah terbebas dari bentuk penjajahan dari negara lain. Itu disebut kedaulatan. Kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara. Oke. Sampai sini itu mengenai kedaulatan. Tapi teori-teori kedaulatan itu banyak banget kalau kalian tahu ya. Teori kedaulatan itu banyak. Dari tahun ke tahun teori kedaulatan itu berkembang. Apalagi yang menyangkut tentang sebuah negara. Negara Indonesia contohnya. Negara Indonesia terbentuk tahun berapa, ada yang tahu? Iya, tahun 1945. Kenapa ada negara Indonesia? Karena Indonesia sudah berdiri sendiri. Tidak ada bentuk sama sekali penjajahan. Dari Jepang, dari Belanda, itu sudah tidak ada lagi bentuk penjajahan. Makanya Indonesia disebut sebagai negara kedaulatan. Nah, sebelum masuk ke negara kedaulatan, kita masuk dulu ke teori-teori kedaulatan menurut Jane Bodin. Menurut Jane Bodin, teori kedaulatan itu ada empat. Ada empat nih ya. Teori kedaulatan menurut Jane Bodin ada empat. Yang pertama itu asli. Asli, ada penjelasannya di sini. Yang kedua yaitu permanen. Permanen. Dan yang ketiga itu tunggal. Menurut Jane Bodin yang ketiga itu tunggal. Dan sedangkan yang keempat terakhir yaitu tidak terbatas sama sekali. Jadi ada 4 sifat menurut Jane Bodin. Asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Nah,
Sedangkan yang kita pakai, gimana sih kalau Indonesia itu apakah memakai 4 sifat kedaulatan? Iya, Indonesia jelas memakai 4 sifat kedaulatan. Nah, nggak cuman teori kedaulatan doang, kita bahas mengenai teori-teori kedaulatan yang berkembang di seluruh dunia. Bayangin dong, di seluruh dunia ternyata banyak teori-teori kedaulatan. Oke, kalau kalian berpikir, apakah sama teori kedaulatan negara Indonesia, negara Malaysia, negara Amerika Serikat, negara Prancis? Apakah sama? Nggak sama. Teori setiap negara itu mereka berbeda-beda sesuai dengan sejarahnya mereka. Teori kedaulatan itu dibagi menjadi 4. Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan rakyat. Ada 4 teori kedaulatan. Ya, diingat-ingat, ada 4 teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan itu apa sih teori kedaulatan Tuhan? Teori yang kedaulatan tersebut dipegang oleh pendeta atau paus sebagai wakil Tuhan di dunia. Nah, negara yang memakai teori kedaulatan Tuhan itu hanya satu untuk yang sekarang. Siapa? Negara mana itu? Negara Vatikan. Ya. Terus teori kedaulatan yang kedua, teori kedaulatan raja, di mana kedaulatan tertinggi dipegang oleh raja atau ratu. Negaranya kalian pasti tahu ya, negara mana? Ada negara Inggris, ada negara Arab Saudi, dan ada negara Brunei salah satunya. Dan teori kedaulatan yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara yaitu di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintahan di negara tersebut. Gitu. Negara yang menganut teori kedaulatan negara, saya contohin satu ya, yaitu adalah negara Jerman pada masa pemerintahan Adolf Hitler. Oke, itu 3 teori kedaulatan negara. Satu lagi yang mesti kalian tahu, yaitu teori kedaulatan rakyat. People change, artinya rakyat gitu. Masyarakat yang memimpin sebuah negara. Masyarakat yang menjabat sebagai pemerintahan. Jadi bukan raja, bukan ratu, tapi rakyat yang memimpin sebuah pemerintahan. Siapa negaranya? Pasti tahu ya, negara Indonesia jelas. Terus ada negara Amerika Serikat, dan ada negara-negara lainnya. Ada Korea Selatan, karena banyak di dunia itu negara yang memakai teori kedaulatan rakyat. Oke? Sampai sini paham ya? Semoga saya harap kalian pada paham mengenai teori kedaulatan tersebut. Lanjut ke bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan itu ada 2. Bentuk kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. 2 teori dari bentuk kedaulatan. Ke dalam artinya apa sih kedaulatan ke dalam? Ke dalam itu artinya negara berhak mengatur apa yang ada di dalam negaranya. Kayak sepertinya Indonesia nih, wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Otomatis pemerintah negara Indonesia berhak mengatur daerah dari Sabang sampai Merauke. Itu kedaulatan ke dalam. Sedangkan keluar artinya negara Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, Brunei Darussalam, ada Cina, ada Palestina. Itu teori kedaulatan keluar. Negara Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Itulah penjelasan mengenai bentuk dan kedaulatan negara yang ada di dunia.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.